Kali ini kita akan belajar pada materi magnet. Materi ini ada pada pelajaran IPA kelas 6 yang masuk ke dalam tema 5. Berikut rinciannya. Nah, jadi pada video ini berisi materi seputar sejarah magnet, kemudian kita belajar pengertian magnet, benda magnetis, kemudian kutub-kutub magnet, jenis magnet, medan magnet, cara membuat magnet, dan menghilangkan sifat kemagnetan. Nah, ini dia. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari ini kita erat kaitannya dengan magnet loh. Di sini kalian bisa melihat ya, pada kompas. Nah, ternyata ada magnetnya. Jadi magnet pada kompas ini terletak pada jarumnya ini. Ketika kalian membuka pintu kulkas maka agak terasa berat sedikit ya. Tapi kalau ditutup lagi dia akan mudah ya, mudah menutup. Selanjutnya nih peralatan sound system. Nah, kalau kalian bongkar pada peralatan sound system ini, pada bagian dalamnya biasanya ada magnet lingkaran. Selanjutnya pada ujung obeng. Ini ya, bisa kalian lihat bagian yang hitam ini ternyata magnet loh. Nah, ternyata pada kartu ATM juga terdapat magnet loh. Kemudian magnet juga terdapat pada TV ataupun komputer. Nah, sejarah magnet. Istilah magnet ya, atau kemagnetan ataupun magnetik ini berasal dari suatu wilayah yang ada di Yunani kuno zaman dulu. Jadi sekitar tahun 600-an ya sebelum Masehi, bangsa Yunani ini sudah menemukan suatu benda ya, atau seperti batu yang ada di alam ya. Benda tersebut ternyata bisa menarik besi. Benda tersebut ditemukan di wilayah yang bernama Magnesia. Jadi sesuai dengan tempatnya ya, sesuai tempat ditemukannya ini yang berasal di daerah Magnesia, benda tersebut kemudian diberi dengan nama magnetit. Dan saat ini kita mengenalnya dengan nama magnet. Selanjutnya pengertian magnet. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Jadi setiap magnet ini memiliki sifat kemagnetan. Apa sih sifat kemagnetan itu? Sifat kemagnetan adalah kemampuan benda dalam menarik benda-benda di sekitarnya. Bisa kalian lihat ini ya, ini ada sebuah magnet ini bisa menarik paku ya. Paku ini terbuat dari besi. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet ya. Benda ini disebut dengan benda non-magnetis. Misalnya ada pulpen nih. Pulpen itu nggak bisa ditarik oleh magnet. Demikian juga pensil, plastik, kayu, emas, seng, batu, dan daun ya. Coba perhatikan pada gambar di sebelah ini ya. Tadi kan pensil ini kan tidak dapat ditarik ya. Nah, jadi benda-benda yang tidak dapat ditarik ini adalah ada pensil, penghapus, kemudian ada sisir juga. Selanjutnya yang tidak dapat ditarik adalah batu, kayu, daun, dan sebagainya tadi ya. Nah, sekarang benda yang dapat ditarik oleh magnet apa saja ya? Ada baja, kemudian besi, nikel, kobalt. Nah, pada gambar ini ada benda yang magnetis dan benda non magnetis. Kalau pensil ini bukan ya. Nah, berarti kalau peniti dia masuk. Selanjutnya penghapus juga bukan. Nah, paku ya, paku ini terbuat dari besi jadi dia bisa ditarik oleh magnet. Demikian juga penjepit kertas. Nah, gunting nih, pada bagian gunting ini pengguntingnya ini bisa ditarik oleh magnet. Yuk kita kenal macam-macam magnet. Nah, magnet ini ada banyak macamnya ternyata nih. Di depan kalian ini ada 5 macam magnet ya. Sebenarnya masih ada beberapa lagi, tapi yang mudah kita jumpai itu kurang lebih ada 5 nih. Yang pertama adalah magnet batang.
Sesuai dengan namanya ya, magnet ini bentuknya seperti batang ya, kotak gitu. Kemudian kedua adalah magnet silinder. Pada magnet silinder ini bentuknya juga seperti silinder atau tabung. Yang ketiga adalah magnet jarum. Seperti yang sudah saya katakan tadi, magnet jarum ini dipakai pada jarum kompas ya, dipakai sebagai jarum kompas. Selanjutnya adalah yang keempat, magnet ladam ya. Ini atau bisa di magnet ladam ini bisa disebut juga sebagai magnet U ya, karena bentuknya seperti huruf U. Dan yang kelima adalah magnet lingkaran. Oke, kalian bisa lihat ini ya, ada huruf U dan S ya, merah dan putih. Ini untuk memudahkan penamaan kutubnya ya. Nanti kita akan mengenal kutub-kutub magnet. Oke, kutub magnet. Magnet ini memiliki dua kutub ya, kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara ini bahasa Inggrisnya adalah north, kemudian selatan adalah south ya. Nah, pada gambar di samping ini ada sebuah magnet ya, magnet ladam yang menarik sebuah paku. Oke, jadi pada magnet ladam ini tertulis huruf N ya, yang artinya kutub utara, kemudian S itu kutub selatan. Nah, selanjutnya kutub yang berlawanan ini apabila didekatkan akan tarik menarik. Tapi apabila kutub yang sejenis ini jika didekatkan akan tolak menolak. Bisa dilihat ya pada gambar di samping ini ya. Misalnya ada dua buah magnet batang ya. Kutub selatan magnet ini didekatkan dengan kutub utara magnet yang satunya, maka akan terjadi tarik menarik. Sedangkan apabila kedua magnet batang ini ya, pada kedua ujungnya ini memiliki kutub yang sama, apabila didekatkan akan saling tolak menolak ya, dia tidak menyatu gitu. Selanjutnya kita belajar sifat-sifat magnet. Magnet ini memiliki gaya tarik ya, kemudian memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub yang senama itu akan tolak menolak ya, misalnya kutub utara dengan kutub utara, ataupun kutub selatan dengan kutub selatan. Selanjutnya kutub yang tidak senama ya atau berbeda, misalnya kutub utara dengan kutub selatan nanti akan tarik menarik. Misalnya lagi apabila kutub selatan dengan kutub utara juga akan tarik menarik. Kemudian magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu ya. Misalnya kalian memiliki sebuah magnet, kemudian magnet kalian itu dibungkus dengan plastik ya. Jadi ketika magnet yang sudah dibungkus dengan plastik itu nanti bisa menarik paku di sekitarnya. Kemudian magnet dapat menarik benda-benda tertentu ya. Tadi magnet itu bisa menarik besi ya, jenis besi, kemudian ada baja dan sebagainya. Kita mengenal medan magnet. Medan magnet ini adalah daerah atau wilayah yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Bisa kalian lihat pada gambar ini ya. Ini ada sebuah magnet, kemudian ini kutub utara dan S ini adalah kutub selatan. Pada gambar ini menunjukkan wilayah medan magnet atau daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Semakin besar magnet itu memiliki medan magnet yang besar ya. Berikutnya adalah cara membuat magnet. Yang pertama adalah dengan cara menggosok. Jadi besi atau baja ya, itu digosok dengan cara searah ya. Misalnya kalian memiliki sebuah magnet ya, memiliki magnet tetap atau suatu benda yang sudah jadi magnet, kemudian kalian gosok-gosokkan dengan besi atau baja. Nah, cara menggosokkannya itu adalah searah. Misalnya ini pada gambar dimulai dari kutub utara ya, jadi gosokannya itu set gitu. Jadi gosokannya adalah searah ya, dari ujung sini sampai ke sini, jadi satu arah. Dan dilakukan secara berulang-ulang. Semakin lama maka besi ini semakin kuat sifat kemagnetannya.
Kemudian yang kedua adalah membuat magnet dengan cara induksi. Induksi ini dikenal dengan mendekatkan magnet tetap dengan besi atau baja. Magnet yang didekatkan dengan besi yang lama, maka besi akan menjadi magnet. Nah, ini contohnya nih ya. Misalnya pada sebuah praktek ya, yang atas ini adalah magnet tetap. Nah, kemudian yang di bawah ini misalnya adalah batang besi. Apabila magnet tetap ini didekatkan dengan besi dalam waktu yang lama, maka besi ini akan menjadi magnet. Nah, misalnya pada contoh ini ya, besi atau baja ini bisa menarik paku. Selanjutnya, cara membuat magnet yang ketiga adalah elektromagnetik. Elektromagnetik adalah membuat magnet dengan mengaliri arus listrik. Contohnya apabila kalian memiliki sebuah baterai dan kawat yang dililitkan pada sebuah paku, maka paku tersebut bisa menarik paku yang lain ya, yang ukurannya lebih kecil. Kemudian apabila kabel ini dilepaskan ya atau diputus, maka paku ini tidak bisa menarik lagi ya, karena sifat kemagnetannya akan hilang apabila tidak dialiri arus listrik. Nah, sekarang kita mengenal sifat besi dan baja. Biasanya banyak soal nih yang berkaitan dengan pembuatan magnet dengan bahan besi dan baja. Jadi besi ini apabila dibuat magnet sifatnya akan sementara. Sedangkan kalau baja jika dibuat magnet sifatnya tetap ya. Nah, ternyata sifat kemagnetan itu juga bisa hilang loh. Berikut ini ada cara yang bisa menghilangkan sifat kemagnetan. Yang pertama adalah dipanaskan. Apabila sebuah magnet tetap dipanaskan terus-menerus ya, atau dalam waktu yang lama, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Yang kedua adalah dipukul-pukul. Apabila magnet tetap itu dipukul-pukul atau sering jatuh ya, misalnya, itu bisa menghilangkan sifat kemagnetan. Dan yang ketiga, dialiri arus listrik bolak-balik ya, AC. Nah, contoh dari sumber arus listrik bolak-balik itu adalah listrik PLN atau listrik yang saat ini kalian gunakan di rumah. Nah, ini contohnya ya, gambarnya apabila magnet itu dipukul-pukul, kemudian yang kedua ini dipanaskan, ketiga ini adalah dialiri arus listrik.